Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @auliaul2022 atau Facebook Auliaul. Kisah Janda Perawan. Bab 7. Fitting baju. Nela tersentak dan jantungnya berdegup dengan kencang. Ia menoleh ke sekelilingnya untuk mencari handuk atau pakaian lain yang bisa menutupi tubuhnya. Namun ia mengingat semua pakaian ada di dalam lemari, yang posisinya tepat di belakang Randy. Membuat ia semakin kikuk dan bingung. Duh, lemarinya jauh lagi, mana di belakang Randy pula? Kalau aku melangkah ke situ, Randy jadi makin melihat dengan jelas tubuhku ini. Batin Nela sambil menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Randy menelan ludahnya. Dengan mata yang berkedip dengan cepat, badannya terasa begitu kaku untuk digerakkan. Namun hasad kejantanannya masih sangat normal hingga membuat sesak di bagian bawahnya. Nela cantik dan seksi sekali rupanya. Aku semakin tidak sabar untuk segera menikahinya. Batin Randy. Kemudian Nela teringat. Ada sebuah handuk di dalam kamar mandinya dan ia segera melangkah dengan cepat ke arah kamar mandi untuk mengambil handuk. Namun, karena langkahnya yang begitu cepat membuat gadis itu nyaris terpeleset. Nela, hati-hati. Pekik Randy yang dengan cepat menyanggap pinggang Nela yang hampir terjatuh. Saat ini Nela berada dalam dekapan Randy. Dengan mata mereka yang saling beradu. Tak usah ditanya bagaimana perasaan kedua sejoli itu saat ini. Tentu saja degup jantung mereka semakin tidak beraturan. Napas lelaki tampan itu semakin terengah-engah, begitu juga dengan Nela. Randy merasakan kelembutan kulit calon istrinya itu, serta harum yang sangat feminim dan seksi dari tubuh Nela sungguh sangat memanjakan hasrat lelaki itu. Sungguh. Cantik sekali Nela ini. Kulitnya begitu mulus dan sangat lembut. Bibirnya yang tipis dan merah ini. Rasanya begitu manis dan mempesona. Batin Randy. Randy semakin tampan dan menggoda sekali saat dilihat dari dekat. Wangi maskulin dari tubuhnya bikin jantungku semakin berdegup kencang. Aku merasa sangat beruntung, karena bisa mendapatkan calon suami yang sangat menawan ini. Batin Nela, yang saat ini tatapannya telah terkunci pada lelaki tampan itu. Randy yang sudah tidak tahan melihat kecantikan Nela yang begitu menggoda. Apalagi dengan dirinya yang hanya menggunakan pakaian minim itu. Membuat Randy tidak bisa menahan gejolak jiwanya yang sudah meronta-ronta. Ia perlahan mendekatkan wajahnya ke arah gadis itu. Dan terus semakin dekat, hingga hanya beberapa inci saja antara bibirnya dan bibir Nela. Ia terus mendorong dirinya untuk mendaratkan sebuah ciuman pada gadis itu. Bibir lelaki itu sudah menempel dengan bibir Nela. Ia merasakan sebuah kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Walaupun ia pernah melakukan hal itu pada kekasihnya di masa lalu. Tetapi rasanya sangat berbeda saat ia mencium bibir ranum calon istrinya itu. Nela memejamkan matanya. Dengan jantungnya yang terus berdetak kencang hingga beradu dengan dada Randy yang semakin lekat menempel pada tubuhnya. Ia sebelumnya tidak pernah merasakan gejolak kenikmatan dari sebuah ciuman pertama. Selama ini, gadis itu belum pernah merasakan sensasi cinta dalam sebuah kecupan yang sangat manis itu. Bahkan untuk sekedar berpegangan tangan pun terkadang membuatnya enggan. Berdekatan dengan pria lain pun rasanya sudah menjadi hal yang sangat aneh untuk dirinya. Namun, saat ini ia dapat merasakan nikmatnya first kiss bersama lelaki yang sangat mencintainya dan juga ia cintai. Walaupun terasa begitu kaku, tetapi Randy dengan sangat baik mengimbangi aktivitasnya itu. Ia pun paham, jika gadisnya itu baru pertama kali merasakan hal demikian. Saat ini posisi Nela berada dalam pangkuan Randy. Setelah ia duduk di tepi ranjang dengan dekapan yang erat, lengannya pun melingkar di pinggang gadis itu. Momen ini yang sangat dinantikan oleh kedua sejoli itu. Mereka sangat menikmati sentuhan pertama mereka dengan sebuah kecupan yang mesra dan Nela merasa begitu nyaman mengimbangi permainan Randy. Namun saat Randy ingin melakukan hal yang lebih dari ini, terdengar suara hentakan sebuah langkah kaki yang sedang menaiki anak tangga. Randy jadi tersentak mengingat mamanya akan datang ke rumahnya malam ini. Suara ketukan di pintu pun membuyarkan asmara cinta mereka yang sedang terbang tinggi, membuat Nela dan Randy menghentikan aktivitasnya. Apa ada orang di dalam? Panggil suara seorang wanita yang sudah tidak asing didengar oleh Randy. Randy melepaskan ciumannya dari Nela dengan mata yang melebar. Ia segera memindahkan posisi Nela ke sebelahnya dengan raut wajah yang sangat panik. Ada mamaku Nela,
Aku lupa, dia kan mau datang ke sini. Ucap Randy sambil merapikan kembali pakaiannya. Mama udah ada di sini, Ren. Tanya Nela dengan raut wajahnya yang sumringah. Iya Nela, sekarang kamu lebih baik cepat ganti baju ya, takut mama lihat kita dalam keadaan begini, nanti bisa salah paham. Ujar Randy. Nela kemudian melihat ke arah tubuhnya dengan matanya yang membelalak saat menyadari bahwa dirinya sedang berpakaian yang sangat terbuka. Awalnya ia merasa begitu kedinginan dan tidak nyaman menggunakan setelan minim itu. Tapi karena dekapan Randy yang begitu hangat serta permainan awal mereka membuat tubuh Nela terasa hangat bahkan terlihat peluh keringat di keningnya. Astaga, aku lupa kalau aku lagi berpakaian begini. Ucap Nela yang segera bergegas mencari pakaiannya. Ia kemudian melangkah ke kamar mandi untuk mengganti bajunya dengan sebuah piyama tidur. Randy terlihat begitu khawatir. Jika ia keluar dari kamar itu dan dilihat oleh Amber, bisa membuat wanita itu salah paham. Ia pun memilih untuk keluar melewati jendela kamar Nela dan melewati tepian-tepian tembok yang mengarah ke samping rumahnya di lantai bawah. Saat berhasil sampai di bawah, Randy bernafas dengan lega karena tidak ada yang melihat ia turun dari kamar atas. Aduh Nuh, udah kayak maling di rumah sendiri aku jadinya. Omong-omong mama bakalan curiga nggak ya kalau aku tiba-tiba samperin dia ke atas? Gumam Randy, seraya melangkah ke arah pintu depan. Sementara itu, Amber masih terus mengetuk pintu kamar gadis itu, tetapi masih tetap tak ada yang menyahutnya. Ada orang gaya di dalam kamar ini. Ucap Amber sambil memegang menghandle pintu dan membuka pintu kamar Nela yang tidak sempat terkunci itu. Permisi. Amber memasuki kamar itu, melangkah perlahan ke dalam kamar dan melihat beberapa koper dan barang-barang wanita. Ia sudah bisa menduga jika kamar ini ditempati oleh calon menantunya itu. Randy sudah bercerita banyak tentang rencananya dengan Nela kepada mamanya, sehingga Amber sudah tidak merasa asing lagi dengan keberadaan gadis itu. Dari arah walk-in closet, terdengar suara menghandle pintu yang terbuka. Nela terkejut saat mendapati seorang wanita paruh baya yang sedang berdiri di kamarnya. Pandangan mereka kini saling menatap, membuat Amber menyunggingkan senyumnya pada Nela. "Kamu, Nela bukan?" Tanya Amber sambil melangkah ke arah Nela yang saat ini sudah mengenakan piyama tidurnya. "Iya tante, saya Nela," sahut gadis itu yang merasa gugup. "Wah, ternyata kamu cantik dan manis sekali ya rupanya. Randy benar-benar pintar memilih calon istri," ujar Amber sambil tersenyum manis. "Terima kasih tante," sahut Nela sambil tersenyum. "Gak usah panggil tante panggil saya mama ya, sama seperti Randy," ucap Amber sambil merangkul gadis itu dan mengajaknya untuk duduk di sofa kamar itu. "Randy sudah cerita banyak tentang kamu dan bapak kamu. Randy memang berhutang budi sama Pak Kanto. Beliau juga orang yang sangat baik. Dulu mama juga pernah dibantu sama beliau. Tapi mama turut berduka cita ya Nela. Mama nggak bisa datang waktu Pak Kanto meninggal," ucap Amber dengan raut wajahnya yang sedih. "Nggak apa-apa tante. Mama. Saya bisa mengerti kok," sahut Nela sambil mengusap lembut punggung tangan calon mertuanya itu. Amber tersenyum dan berkata, "Mama bersyukur banget kalau Randy akhirnya mau menikah. Dan yang membuat Mama lebih senang itu karena ternyata calonnya itu adalah kamu Nela. Gadis yang sangat cantik dan baik hati," ujar Amber. Nela tersipu dan nampak sedikit gugup. Kemudian ia berkata, Mama berlebihan. Nela itu banyak kurangnya mah. Nela bukan anak orang kaya, bukan anak orang terhormat. Nela juga nggak ada apa-apanya dibandingkan gadis lain yang selalu dijodohkan sama Randy. Malah seringnya, saya ini dipandang sebelah mata sama orang lain," ujar Nela. "Hei, kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu itu gadis yang sangat istimewa lah. Dibandingkan gadis-gadis di luar sana yang belum tentu mereka sepintar kamu bisa menjaga diri baik-baik. Gak seperti perempuan-perempuan yang menjadi santapan empuk untuk bapaknya Randy itu," ujar Amber dengan tatapan yang sengit mengingat banyaknya gadis jalan yang telah ditiduri oleh suaminya. Nela hanya mengangguk dan menundukkan pandangannya karena ia pun sudah mengetahui arah pembicaraan Amber. Nela pun sudah mendengar banyak dari Randy tentang perilaku papanya yang sangat kurang ajar itu. "Nela, apapun yang dikatakan sama papanya Randy, dan kamu masukin dalam hati ya. Papanya Randy memang begitu orangnya, susah menghargai siapapun," ujar Amber yang mendapatkan anggukan kepala dari Nela. Mengerti," sahut Nela. Setelah mereka puas berbincang-bincang,
Kemudian Mama Randy berpamitan untuk menemui Randy di bawah. Sedangkan Nela yang merasa sangat lelah memilih untuk tidur. Walaupun ia merasakan nyeri di bagian bibirnya karena gigitan Randy beberapa saat tadi. Randy, kamu tuh tadi kemana aja sih? Mama nyariin kamu di kamar tapi kok nggak ada sih? Tanya Mama Randy. Aku tadi ke minimarket sebentar, Ma. Oh ya, sini aku tunjukin kamar Mama. Mama pasti capek banget kan setelah perjalanan jauh. Ujar Randy sambil mengantar mamanya ke kamar. Keesokan harinya, Mama Randy mengajak Randy dan Nela pergi ke sebuah toko gaun pengantin untuk mempersiapkan baju pernikahan mereka yang dilaksanakan esok hari. Sebenarnya Mama Randy sudah mempersiapkannya sejak lama. Jadi membuat mereka tidak perlu tergesa-gesa memilih busananya. Setelah selesai mencoba kebaya pengantin yang elegan dan mewah, mereka segera kembali ke rumah karena akan ada beberapa tamu dari sanak saudara yang akan menginap di rumah Randy untuk menghadiri pernikahan Randy dan Nela esok hari. Saat Mama Randy sedang sibuk berbincang dengan para tamu, Randy yang melihat Nela sedang sendirian mencoba menghampiri calon istrinya itu. Sayang, bibir kamu masih nyeri nggak? Bisik Randy yang membuat wajah Nela tersipu malu. Kenapa emang? Sahut Nela. Besok malam kan malam pertama kita pasti akan lebih panas dari sekedar cuman pertama semalam. Ujar Randy sambil mencolek pinggang Nela. Ih, genit banget sih. Timpal Nela. Ya nggak apa-apa dong genit sama calon istri ini kok. Besok malam kamu pakai baju yang sama lagi ya. Aku suka banget. Ucap Randy yang berbisik di telinga Nela membuat sekujur tubuh Nela menjadi bergidik-geli. Nela hanya menunduk sambil menyembunyikan senyumnya. Ia tidak pernah merasakan gejolak cinta yang membara dalam jiwanya. Oh iya, ini aku beliin kamu ponsel. Udah beres semua, tinggal kamu pakai aja. Biar gampang kalau ada apa-apa bisa langsung ditelepon. Ujar Randy sambil menyerahkan kotak berisi ponsel untuk Nela. Terima kasih Randy. Maaf aku cuma nyusahin kamu aja. Ujar Nela. Loh, kamu nggak nyusahin aku sayang. Ini kan udah kewajiban aku sebagai suami kamu. Goda Randy. Suami. Kan nikahnya besok. Timpal Nela yang membuat Randy terkekeh. Namun dari arah dapur terlihat Biningsih membawa sebuah kotak bening yang berisi beberapa obat-obatan dengan tatapannya yang beradu. Dengan Randy membuat Nela mengerutkan alisnya. Sayang, aku permisi dulu ya, mau ke belakang. Ujar Randy yang langsung bergegas menuju dapur dan menemui Biningsih. Nela hanya terdiam menatap tingkah Randy yang tidak seperti biasanya. Bahkan terlihat dari raut wajah Randy yang tiba-tiba berubah pucat serta berkeringat. Nela merasa ada sesuatu yang Randy sembunyikan darinya. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.